Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adrian Julianto Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang pertama dan perlu kita ketahui ialah pengertian dari pemanasan global tersebut. Pemanasan global atau global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Setelah mengetahui pengertian atau pendefinisian dari pemanasan global, masuklah kita kepada efek rumah kaca. Nah, di sini ada beberapa jenis gas rumah kaca yaitu CO2, CH4, NO, CFC, HFC, PFC, dan SF6. Dan fun fact-nya adalah setiap gas rumah kaca memiliki efek pemanasan yang berbeda-beda. Dan sebagian orang pasti akan bertanya-tanya, apa saja aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca? Simak uraian berikut. Aktivitas yang pertama adalah proses pembusukan sampah organik. Sampah organik dapat terurai secara anaerob dan aerob. Sampah yang mengalami penguraian anaerob menghasilkan gas rumah kaca berupa CH4, sedangkan penguraian aerob menghasilkan gas rumah kaca berupa CO2. Gas CH4 memiliki potensi pemanasan 23 kali lipat dibandingkan CO2. Selain itu, pada penguraian anaerob menghasilkan EH3 yang berbau anyir dan H2S yang berbau busuk. Oleh karena itu, pengolahan sampah organik sebaiknya menggunakan proses aerob. Aktivitas yang kedua yaitu penggunaan alat transportasi. Saat ini, alat transportasi sudah berkembang pesat hingga menimbulkan macet di jalan seperti tampak pada gambar. Dan beberapa gas yang dihasilkan oleh alat transportasi, yakni karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, hidrokarbon, dan partikel lainnya. Gas-gas tersebut bereaksi dengan oksigen yang ada di atmosfer membentuk gas rumah kaca. Mungkin setelah ini, semua atau sebagian daripada orang akan bertanya-tanya, apakah kabut sama dengan gas rumah kaca? Dan jawabannya adalah tidak. Kenapa ya jawabannya tidak? Sini aku jelasin. Nah, kabut asap bukanlah gas rumah kaca karena tidak dianggap sebagai gas tersendiri. Namun, kabut asap terdiri dari beberapa gas rumah kaca seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur oksida. Kini saatnya kita membahas dampak pemanasan global. Dampak yang pertama adalah berkurangnya volume es di kutub selatan. Lubang ozon tampak semakin besar di kutub selatan sehingga suhunya meningkat. Akibatnya, es di kutub selatan lebih banyak meleleh dibanding es di kutub utara. Serta, serpihan itu akan mencair dan menyatu dengan air laut. Tenggelamnya pulau kecil. Permukaan air laut akan naik sehingga daratan akan berkurang yang disebabkan oleh es di kutub yang meleleh. Kenaikan air laut bisa saja mencapai 1 meter dan akan menenggelamkan beberapa pulau sekaligus. Dan yang terakhir adalah perubahan iklim. Lubang ozon mengakibatkan sinar ultraviolet yang berbahaya dapat menembus atmosfer bumi sehingga suhu udara naik. Dan sedikit penjelasan mengenai perubahan iklim yaitu perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak pada periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil, yaitu seperti bahan batu bara, minyak, dan gas, yang menghasilkan gas yang merangkap panas. Sebagai makhluk hidup yang memiliki akal budi dan pemikiran yang sehat, maka kita juga harus tahu penanggulangan pemanasan global itu seperti apa dan tindakan apa saja yang dapat mengatasi pemanasan global. Kita mulai yang pertama sekali yaitu menghemat energi. Energi yang harus dihemat adalah energi yang menggunakan bahan bakar fosil. Aktivitas yang menggunakan bahan bakar fosil akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dan ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu saat tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan alat-alat elektronik dengan bijaksana. Yang ketiga, menggunakan lampu dengan jenis yang hemat energi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan transportasi umum dan hemat biaya. Dan yang kedua adalah mencari sumber energi alternatif. Energi bahan bakar fosil menjadi sumber energi utama saat ini. Cara lain untuk mengurangi emisi akibat penggunaan bahan bakar fosil ialah dengan mencari sumber energi alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh energi air, energi panas bumi, energi cahaya matahari, energi nuklir, dan energi angin. Yang terakhir adalah mengolah sampah.
Sebagian orang atau kebanyakan lebih daripada orang akan mudah melakukan hal tersebut karena ya semua orang bisa berkreatif sebaik mungkin tentang pengolahan sampah tersebut yang dimana bisa mengurangi pemanasan global yang akan terjadi. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Contohnya nih, menggunakan produk minuman yang dapat diisi ulang atau membeli sampo kemasan isi ulang. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Contohnya nih, menggunakan ember plastik yang sudah rusak sebagai pot tanaman, memakai pakaian bekas untuk lap. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Contohnya adalah mendaur ulang kertas lalu hasilnya dipakai untuk membuat kerajinan lain. Yang keempat, replace atau mengganti. Contohnya memakai sapu tangan sebagai pengganti tisu dan memakai keranjang belanja sebagai pengganti plastik. Dan yang terakhir adalah composting atau membuat kompos. Contohnya ada sampah atau kotoran yang bisa diolah menjadi ya sebagai kompos untuk tanaman-tanaman atau sampah organik hijau terdiri dari sayur-sayuran atau buah-buahan yang sudah busuk bisa dibagikan jadi pupuk pada tanaman-tanaman yang akan kita tanami. Dan langkah yang terakhir adalah mencegah kerusakan hutan. Kerusakan hutan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Apa saja langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kondisi hutan? Yang pertama adalah mengganti pohon yang telah ditebang dengan menanam pohon dengan kualitas benih yang lebih bagus lagi. Yang kedua, melakukan program penghijauan kembali di lahan yang rusak. Program ini sebaiknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekitar dan jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah tersebut. Dan inilah penjelasan saya mengenai pemanasan global, dampak dari pemanasan global, dan cara penanggulangan pemanasan global pada kehidupan manusia. Saya Adrian Panjaitan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.